selamat datang di Tanpa Bersua Podcast, bersua dengan rasa, berubah penuh asa. Halo teman-teman semuanya, makasih ya buat yang udah jadi pendengar setia yang udah mampir di Tanpa Bersua Podcast hari ini. Gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya, dan tetap dijaga imun kesehatannya di masa pandemi yang belum juga pergi ya teman-teman. Dan kembali lagi bersama aku, Ananda Askia Fatmawati, yang bakalan nemenin teman-teman dalam beberapa menit ke depan. Sekaligus sharing-sharing nih sama teman-teman dalam Tanpa Bersua Podcast Himajaya episode keempat. Sebelumnya, kami dari kru Tanpa Bersua Podcast Himajaya 2021 mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2021. Maafin aku ya sebagai talent dalam podcast ini kalau ada kata-kata yang kurang berkenan buat pendengar setia di rumah. Oke, gimana nih lebarannya? Pasti kalian pada bahagia ya karena dapat THR. Gimana THR ya? Makin banyak atau makin nipis? Oke, ngomongin soal bahagia karena dapat THR, kali ini aku bakalan ngobrolin seputar topik yang seru nih. Tentunya masih sesuai dengan suasana Ramadan dan Idul Fitri ya. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, kita tuh udah ngelewatin 1 bulan penuh di Ramadan tahun ini. Pasti semua yang udah kita laluin bisa kita ambil ya, hal-hal yang bisa ngejadiin kita lebih baik lagi ke depannya, right? Nah, salah satunya adalah ketika kita mengontrol emosi itu nggak hanya di bulan Ramadan aja sebenarnya. Tapi, dengan kemarin adanya bulan suci Ramadan itu makin melatih kita buat mengendalikan amarah, apalagi kalau kita lagi ada masalah. Nah, kali ini kita akan mencari relationship about Ramadan kemarin dengan suasana Idul Fitri yang masih hangat-hangatnya nih. Kita sharing tentang sebenarnya apa yang kita dapetin 1 bulan kemarin dan apa sih pengaruhnya buat kita. Life is easy, isn't it true? Ya, hidup ini tuh ngerasa nggak ada bebannya kalau ngejalaninnya tanpa paksaan. Benar kayak gitu kan? Kita semua tentunya pernah ngerasa ada di zona nyaman. Gimana sih rasanya ada di zona nyaman itu? Kita pasti enjoy kan ya? Tapi, kalian tahu nggak sih? Di balik kenyamanan itu tuh cuma jebakan belaka. Nah loh, kok bisa? Bayangin aja deh, emangnya dari segala hasil yang memuaskan, bukannya butuh proses ya? Pastinya butuh proses kan? Kita bisa ngeliat sendiri bagaimana berlian kebentuk sebegitu indahnya, bahkan sampai-sampai Thomas Carlyle yang seorang sejarawan dan penulis satir yang terkenal di dunia sampai membuat quotes tentang berlian. Kira-kira begini quotes-nya. Tidak ada tekanan berarti tidak ada berlian. Walaupun emang seringkali segala sesuatu yang kita rancangkan itu nggak semulus kenyataannya. Mulai dari berekspektasi tinggi mungkin, tapi terkadang dalam prosesnya aja kita udah nyerah duluan buat ngikutin alurnya. Mulai dari ngalor ngidul, entah kemana ngikutin alur kehidupan ini yang kayaknya kehilangan arah. Tapi coba deh, kalian ngerasa gak sih? Kenapa kalian itu kehilangan arah? Mungkin kalian ngerasa sendiri? Gak ada yang bisa nonton ke arah yang sesungguhnya? Atau dari kalian aja yang gak mau dengerin petunjuk itu? Hey, ayo bangun. Jangan tergesa-gesa buat nyampe ke garis finish. Nikmatin aja setiap perjalanannya. Nikmatin prosesnya untuk ngedapetin apa yang kita mau. Mungkin sesekali boleh menepi kalau kita tuh capek. Tapi kita juga harus ingat, goals kita tuh apa sih? Impian kita tuh apa sih? Kalau kamu gak tahu arahnya, coba ikutin kompas itu. Mungkin kamu mulai ngerasa sebenarnya mau dibawa kemana sih? Hidup ini waktu kamu tersesat dan terombang-ambing, bingung mau kemana. Pasti yang pertama kamu ingat waktu mulai lelah adalah Tuhan. Saat udah ngerasa gak ada yang bisa ngertiin kamu, hanyalah Tuhan yang bisa ngertiin kamu. Dimana mungkin saat emang kamu ngerasa gak ada orang yang bisa dipercaya, dan cuma Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan itu kompas yang sesungguhnya. Dialah yang memberi segala petunjuk tentang segala cobaan di hidup ini. Tapi kita juga sering sambat tentang cobaan di hidup ini. Kok berat banget ya? Tapi kalian tahu gak sih? Itu tandanya Tuhan ngasih kepercayaan buat kamu bahwa kamu bisa hadapin segala cobaan itu. Tuhan itu udah ngukur antara cobaan yang diberikan ke kamu sama ukuran kemampuan yang kamu milikin. Ngaku aja deh, pasti seringkali iman kalian itu naik turun kan ya? Wajar kok, karena pada dasarnya iman itu bersifat fluktuatif atau naik turun. Pasti kalau udah ngerasa hilang arah, baru deh naikin iman kalian. Kenapa sih susah banget buat istiqomah naikin iman? Padahal Tuhan itu udah ngasih kita banyak banget kenikmatan yang gak terhitung. Mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bahkan untuk hal sesimpel kita bisa ngirup oksigen secara normal. Coba kalau kita nggak bisa. Kalian bisa bayangin gak sih?
Harus berapa banyak uang yang kita keluarin hanya untuk hirup oksigen. So, kalau kalian ngerasa nggak serak ngejalanin hidup ini, coba deh mulai evaluasi diri. Udah bener nggak ya jalan yang aku pilih? Mungkin kalian bingung, di persimpangan jalan mana yang akan kalian pilih? Apakah itu tepat atau enggak? Ada yang bilang hidup itu pilihan. Kalau menurutku, justru hidup itu bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban. Dalam menjalani kewajiban untuk hidup, kita emang memiliki banyak banget tantangan, dan seringkali tantangan itu juga nggak mudah. Pernah nggak sih, kalian lagi kegiatan kayak biasanya, misal lagi di jalan terus tiba-tiba kepikiran, sebenarnya kita hidup ini untuk apa ya? Kita nggak pernah tahu inti dari kehidupan kita itu apa. Mau nggak mau ya kita tetap hidup, terutama ya hidup ini berdampingan dengan orang lain. Seringkali kita itu dihadapkan dengan orang yang ngeselin kan, pasti nggak sesuai juga dengan ekspektasi kita. Namun, di hari yang fitrah ini, saatnya kita menutup rasa dendam atau benci ke orang lain. Karena kita semua itu bersaudara. Dan sebagai manusia, seharusnya kita tuh memaafkan satu sama lain. Singkatnya, kita hidup ini harus punya tujuan. Bakal dibawa kemana sih kehidupan kita? Akan bergenre apa sih kehidupan kita ini? Semua orang tuh punya tujuannya masing-masing. Kita bisa nentuin tujuan hidup kita sesuai dengan kesukaan kita dan sesuai dengan passion kita. Nah, berhubungan dengan tujuan hidup, setiap tujuan hidup orang itu beda-beda kan ya. Jadi aku pikir kita nggak perlu deh berlomba-lomba sama orang lain. Kita cuma perlu berlomba-lomba sama diri kita yang kemarin. Apakah kita berhasil udah jadi orang yang lebih baik daripada kemarin atau enggak? Karena sekali lagi kita tuh harus ingat bahwa garis finish setiap orang itu beda-beda. Tapi bukan berarti kita nggak berlomba-lomba dalam kebaikan loh ya. Kita perlu berlomba dalam kebaikan. Berlombalah menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Jangan memenuhi versi terbaik dari orang lain, karena itu nggak akan pernah habis. Dan ketika kita nggak bisa mencapai tahap tersebut, yang ada kita malah nyerah, males, capek, hopeless. Jadi balik lagi ke tujuan hidup orang itu beda-beda. Oke, jadi ada yang nanya kayak gini, Kak, ada tuh orang yang nggak ngelakuin apa-apa, nggak diniatin, tapi ujung-ujung bisa sukses, bisa senang. Oke, jadi gini ya, emang ada, dan bahkan mungkin nggak sedikit, karena yang kayak kita tahu, manusia merencanakan, akan tetapi Tuhanlah yang memutuskan. Dan memiliki tujuan dalam berkehidupan itu hak setiap manusia loh. Kita nggak bisa mengganggu-gugat tujuan hidup mereka dengan catatan tetap berada di jalan yang benar. Karena pada realitanya, ada loh orang yang hidupnya sangat diatur dengan detail. Tapi kedetailan rencana-rencananya itu nggak berjalan dengan mulus. Sampai akhirnya dia capek, dia lelah, dia jenuh, dan memutuskan untuk menjalani hidupnya sesuai dengan kemampuannya, tanpa memaksakan tuntutan yang dia buat atau sosial buat. Dan finally, dia mendapatkan kesuksesan versi dia sendiri. Well, mungkin dia memang nggak menjadi seorang petinggi atau pembisnis sukses. Mungkin pada akhirnya dia menjadi seorang ibu rumah tangga dengan toko kelontong kecil di depan rumahnya. Tapi dia bahagia dengan keluarga kecilnya. Pada akhirnya, setiap orang itu memiliki tujuan hidupnya sendiri-sendiri. Ada yang memiliki tuntutan yang ia buat sendiri. Ada yang pengen menuhin tuntutan orang lain. Ada yang pengen bergerak bebas sesuai angin yang membawa dia. Semua orang berhak menentukan hidupnya masing-masing. Akan tetapi yang pasti adalah bagaimana kita menjalani tujuan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Karena hidup adalah sebuah kewajiban, bukan pilihan. Tetap semangat ya teman-teman. Semoga dalam podcast ini kalian lebih percaya diri dan tentunya aku harap tetap bahagia selalu ya. Nggak terasa ya, aku udah nemenin kalian di episode keempat kali ini. Waktunya aku Askia pamit undur diri ya teman-teman. Nantikan podcast-podcast berikutnya dan tentunya dengan topik yang berbeda-beda dan seru pastinya. Tetap di rumah aja ya, dan jangan mudik sesuai anjuran pemerintah. Kami segenap kru Tanpa Bersua Podcast mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tanpa Bersua Podcast, bersua dengan rasa, berubah penuh asa.